Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 9 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat seringkali anak-anak dipandang sebagai warga kelas 2, dipandang sebagai sekadar beban dan sering diabaikan atau dilecehkan. Namun dalam kerajaan surga, mereka warga kelas 1. Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu, menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul, dan lain sebagainya.
Sementara Injil hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak diri kita sendiri, namun bukan sifat kekanak-kanakan dalam hidup sebagai orang beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita diharapkan berani menanggalkan topeng kemunafikan yang selama ini menghiasi hidup kita, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, dan ketidakpatuhan terhadap Allah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Anak-anak kecil yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, atau di lingkungan kita sekarang menjadi cermin hidup dan guru kita dalam mengembangkan iman. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita, dan pertobatan yang seperti itu tidak hanya akan membuat hidup kita semakin berkualitas, tetapi juga akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama dengan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bentuklah diri kami agar kembali seperti anak kecil, memiliki kerenan hati dan berkenan kepadamu, sehingga dengan demikian kami pun dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.